memberikan pelayanan itu secara simultan. Materi keagamaannya maksimal, materi umumnya juga maksimal. Dalam pelayanan ini kita membutuhkan kebersamaan dan membutuhkan integritas yang maksimal bagi semua elemen yang ada di madrasah kita. Ketika kami sudah mengambil cita-cita mengarahkan ke guru, kita secara maksimal berupaya menjadi guru yang terbaik. Welcome back with me, Selma Kirana di Rama Podcast, Radar Malang Podcast Special Edition. Kali ini kita bersama salah satu sosok figur yang masuk di nominasi Radar Malang Award 2024. Nah, seperti yang kita ketahui, Radar Malang Award 2024 merupakan gagasan award yang akan diberikan oleh mitra-mitra atau figur dan juga company terbaik se-Malang Raya oleh Radar Malang gitu. Nah, kali ini seperti yang saya mention tadi di awal, saya ditemani oleh sosok figur yang menginspirasi pastinya dari dunia pendidikan yang membawa perubahan yang luar biasa gitu ya di salah satu madrasah favorit yang ada di Kota Malang. Nah, perkenalkan di samping saya sudah hadir juga Bapak Dr. Haji Samsudin MPD, Kepala Mandua Kota Malang. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsudin, boleh dibantu untuk memperkenalkan diri nih Pak. Nama lengkapnya, nama panggungnya, atau nama tenarnya nih, siapa yang biasa disapa oleh adik-adik dari Mandua Kota Malang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin, Kepala Mandua Kota Malang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Sam. Anak-anak kita, Bapak Ibu guru, dan semua kerabat-kerabat saudara kita biasa memanggil Pak Sam. Nama ini memudahkan kita untuk berkomunikasi, memudahkan kita untuk berkolaborasi dengan siapapun. Oke, nama panggungnya Pak Sam. Siap. Pak Sam gitu ya. Kalau ke luar negeri beda lagi namanya Pak Sam begitu kali ya. Oke. Nah, Pak Sam sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi kepala sekolah tuh sibuk nggak Pak? Ya, alhamdulillah sesuai dengan aturan tatanan yang ada. Kita berbagi dengan teman-teman. Kita mengatur diri, mengatur organisasi sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, ini tadi habis dari mana nih Pak? Dari sekolah kah atau habis rapat kah atau ada apa Pak? Sebelum kesini tadi. Alhamdulillah hari ini tadi kami bersamai anak-anak mengikuti DBL ya, kegiatan basket yang diikuti oleh anak-anak kita. Alhamdulillah anak-anak kita tadi memenangkan pertandingan dan sekarang masuk ke 8 besar. DBL ini tentu kami sangat bangga, sangat senang karena anak-anak kita bisa bermain secara maksimal dengan menjunjung sportivitas, dengan supporter yang luar biasa, sehingga kita semua warga Mandua Kota Malang hari ini sangat berbahagia dan semoga kebahagiaan ini terus bersambung ke berikutnya. Oke, bahagianya nular Pak sampai ke sini gitu. Amin, luar biasa, selamat ya untuk teman-teman Magma yang udah masuk di 8 besar ya Pak ya. Siap. Nonton DBL. Iya. Kepala sekolah ikut nonton membersamai anak-anak, ikut supporteran gitu Pak. Ya, kita bersama anak-anak berada di satu tempat yang sama untuk terus memberikan support, tentu berdoa mensupport ya supaya semuanya anak-anak kita bisa bermain secara maksimal. Alhamdulillah tadi berjalan dengan luar biasa. Kita sangat bangga dengan tim Mandua Kota Malang. Dari awal Bapak membersamai rekan-rekan, adik-adik Mama ya? Iya, mulai pertama tampil kami bersama anak-anak tim Mandua Kota Malang, yang putra dan putri kami dampingi mulai awal. Luar biasa sekali. Berarti kedekatan dengan siswa dari sosok kepala sekolah ini memang dijaga betul ya Pak ya oleh Pak Sam? Ya, ini tentu membutuhkan kebersamaan ya, tidak hanya kepala madrasah, tentunya anak-anak kita membutuhkan kedekatan dengan guru dan tenaga kependidikan kita. Tentu semuanya harus berkolaborasi untuk memberikan pelayanan dengan kedekatan yang terbaik pada anak kita, termasuk saya sebagai kepala madrasah berupaya secara maksimal untuk berkolaborasi dengan anak-anak, dekat dengan anak-anak, sehingga kita bisa memberikan pendidikan dan pendampingan pada setiap event-event yang memang kita bisa bersama mereka. Luar biasa sekali, pantesan ya bisa lolos masuk 8 besar. Kan tenang Pak. Alhamdulillah. Jadi ditemenin gurunya iya, kepala madrasahnya iya, terus ditemenin
sahabat-sahabatnya segitu banyak dengan gemuruh itu kan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih. Jadi mereka ngelihat lawan tuh gampang gitu kan ya Pak ya. Nah, oke, kita tahu berbicara mengenai madrasah nih Pak. Mungkin zaman sudah berganti ya. Dulu di era-era saya ini kita kalau ngomong madrasah itu kayak sekolah yang sedikit menakutkan gitu Pak, karena saya harus nantinya kalau dimasukin madrasah tuh bayangannya kita atau masyarakat awam adalah harus hafal Quran, harus pintar agama, harus bisa ngaji dan segala macam. Nah, pergeseran dunia pendidikan yang saat ini tuh menurut Pak Sam sendiri seperti apa Pak? Terutama di Mandua Kota Malang nih. Ya. Di Mandua Kota Malang sebagai madrasah aliyah tentu kita memberikan muatan pembelajaran materi umum sama persis dengan sekolah ya, sama dengan SMA, dan kita memberikan penguatan materi agama secara bersama-sama. Kita lakukan integrasi agama dengan ilmu umum sehingga kita memberikan pelayanan itu secara simultan. Materi keagamaannya maksimal, materi umumnya juga maksimal. Alhamdulillah dengan kita lakukan inovasi-inovasi pelayanan-pelayanan yang kita upayakan sedemikian rupa, anak-anak kita bisa memperoleh materi yang bagus, bisa belajar secara maksimal dan banyak prestasi yang mereka raih. Prestasi-prestasi akademik, prestasi-prestasi non akademik ini bisa kita ikhtiarkan anak-anak kita supaya bisa belajar secara maksimal dan kita berikan kesempatan untuk berkompetisi di berbagai event yang memang itu cocok untuk anak-anak kita. Pelayanan-pelayanan seperti itu kita lakukan sehingga materi umum kita tidak kalah dengan lembaga lain dan materi agama tentu menjadi fokus kita maksimalkan. Inilah yang mungkin mengubah awalnya yang mungkin madrasah tidak menjadi perhatian, sekarang dengan gabungan umum dan agama yang kita perkuat, madrasah kita menjadi pilihan. Dan insya Allah secara umum madrasah yang ada di Kota Malang seperti itu. Ini memang penting bagi kami dari Mandua Kota Malang untuk memberikan pelayanan secara terintegrasi, utamanya penguatan akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah yang menjadi fokus kita, insya Allah anak-anak dan orang tua akan mengarah ke sana gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita tahu sekarang Mandua Kota Malang itu bisa dibilang sekolah favorit nih Pak. Anak-anak sekarang dari SMP pindah mana? Mandua gitu, udah dikejar-kejar gitu. Nah, kalau boleh tahu kira-kira menurut Pak Sam sendiri, hal-hal apa sih yang ditawarkan oleh Mandua Kota Malang sehingga di luaran tuh anak-anak SMP bahkan orang tua itu menginginkan anaknya sekolah di Mandua Kota Malang gitu Pak? Iya, Mandua Kota Malang tentu ingin memberikan pelayanan terbaik dari materi umum dan materi agama, dan itu kita lakukan secara bersama-sama, secara bertahap, kontinu, kita lakukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan pelayanan yang kita lakukan, alhamdulillah setahap demi setahap, terus kita lakukan pembenahan, dan tentunya kami juga mempersiapkan apa sih kebutuhan anak-anak kita. Kalau anak tingkat aliyah, tingkat SMA, tentu yang kita butuhkan adalah kemana mereka mau melanjutkan setelah lulus. Itu tentu harus kita lakukan pengawalan. Kami melakukan pengawalan secara maksimal dari anak-anak kita, mulai kelas 10 ya, mulai kelas 1 kita kawal, ketika mereka masuk, apa pelayanan yang kita butuhkan, kita petakan kemana dia mau melanjutkan, apa potensi yang dimiliki, itulah yang kita optimalkan, potensinya kita maksimalkan, kelanjutannya kita persiapkan, dan itu terus kita lakukan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik pada mereka. Sehingga pada akhir tahun ketiga atau tahun kedua bagi anak yang akselerasi, anak yang percepatan 2 tahun, ini anak-anak kita bisa memilih perguruan tinggi yang bagus. Alhamdulillah ini 98% anak-anak kita ini melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan favorit sekarang ini. Ini tentu menjadi bagian yang mungkin akan mendorong orang tua atau anak-anak untuk masuk ke Mandua Kota Malang. Makanya jadi sekolah favorit ya, karena juga mencetak anak-anak yang favorit juga ya Pak ya. Saya sempat baca mengenai sosok Bapak dan juga mengenai Mandua Kota Malang, terdapat tulisan pelayanan
berintegritas. Nah, pelayanan berintegritas seperti apa yang ditawarkan dan diberikan kepada semua siswa gitu Pak? Ya, pelayanan yang kita lakukan tentu pelayanan prima ya. Pelayanan prima ini kita berikan pelayanan secara maksimal pada semua warga madrasah, semua anak-anak kita, semua orang tua dan semua orang yang membutuhkan pelayanan di tempat kita. Nah, dalam pelayanan ini kita membutuhkan kebersamaan dan membutuhkan integritas yang maksimal bagi semua elemen yang ada di madrasah kita. Integritas yang maksimal kita persiapkan sehingga pelayanan itu sesuai dengan SOP dan standar pelayanan yang sudah kita tentukan. Dengan SOP yang sudah ada, standar pelayanan yang kita sepakati bersama-sama, kita komunikasikan kepada masyarakat, ini yang kita lakukan supaya mereka bisa terlayani dengan baik. Kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan pada kita. Dan ini penting untuk kita. Untuk Mandor Kota Malang saat ini masuk di proses penilaian TPN ya, Tim Penilaian Nasional Zona Integritas menuju WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi. Mohon doa Mbak dan Bapak Ibu semua masyarakat, mohon doanya, ini kami sedang proses penilaian dari Menpan RB untuk memperoleh predikat WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi. Ini sebuah apresiasi untuk kami atas pelayanan yang kita lakukan dan tentunya ini menjadi tantangan untuk kita untuk terus kita meningkatkan pelayanan ini. Integritas dalam pelayanan ini kita lakukan setiap mulai dari pintu depan sampai maaf, mulai pintu depan sampai pintu belakang ya. Jadi semuanya kita lakukan pelayanan secara terintegritas. Luar biasa sekali, mulai dari pintu depan sampai belakang. Jadi semuanya terintegritas gitu ya, terintegrasi gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali, dan itu terlihat dari siswa-siswanya bagaimana untuk mencetak siswa-siswa yang mandiri, yang kompeten, terus punya banyak ilmu, banyak prestasi itu ya. Karena sekolahnya dari awal dibukakan gerbang itu udah tenang, masuknya nyaman, akhirnya otaknya bisa berfungsi secara maksimal ya Bapak ya. Nah, kembali ke kedekatan dengan siswa Bapak. Apakah selama ini kan kita tahu biasanya ini memang ada sekolah-sekolah yang jangankan berbicara tentang kedekatan dengan siswa gitu ya, kadang siswa ini ke kepala sekolahnya takut gitu Pak. Nah, kalau ke Pak Samsudin sendiri nih, Pak Samsudin bagaimana untuk mendekatkan diri dengan seluruh siswa? Apakah memang ada gap gitu antara guru, kepala sekolah dan juga siswa, atau Pak Samsudin lebih ke tipikal yang semuanya harus nyapa, tahu, terus kenal gitu, bisa disapa kapanpun dan dimanapun gitu Pak? Silakan. Ya tentu ini merupakan tugas kami semua mulai kepala madrasah dan seluruh GTK memang harus dekat dengan anak-anak. Pola pendekatan atau kedekatan dengan anak-anak ini kita mulai ketika masuk pintu gerbang ya. Ketika masuk pintu gerbang, anak-anak kita sambut dengan salim. Untuk anak laki-laki dengan kami bapak-bapak, untuk anak perempuan dengan ibu-ibu. Setelah itu anak-anak masuk ke masjid. Nah, pada saat di masjid kami bersama-sama anak-anak melakukan sholat, melakukan dzikir, Quran dan seterusnya. Ini memang kita upayakan secara bersama-sama untuk berdoa, sekaligus itu merupakan tempat waktu untuk semakin dekat dengan anak-anak. Kita kolaborasi, kita ngobrol, ya kadang-kadang ya jabat tangan sambil berbicara. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk kedekatan diri pada anak-anak. Ini tidak hanya saya, tidak hanya kepala madrasah, tentu Bapak Ibu guru kita dan tenaga pendidikan kita upayakan untuk bisa dekat dengan anak-anak. Kami sering menyapa anak-anak ketika ada di luar, ketika apapun kita upayakan untuk kedekatan dengan anak ini. Kita menyapa, mereka juga menyapa pada kita. Kita upayakan mereka bisa menjadi kami bisa menjadi guru bagi mereka dan mereka bisa menjadi sesuai yang bagus, saling memahami tupoksi masing-masing. Bapak Ibu guru sebagai ya istilahnya orang yang dituakan, ini membimbing anak-anak, dan anak-anak yang sebagai pelajar atau siswa ini bisa memahami, menghormat guru-guru, dan tentunya ini merupakan upaya kita untuk membimbing, mendampingi akhlak mereka. Kedekatan ini insya Allah terus kita upayakan. Kami Bapak Ibu guru dan anak-anak dengan teman-temannya juga sama. Termasuk seperti hari ini anak-anak yang ikut ke Magma, ke DBL ini luar biasa ini. Kita berangkat bersama anak-anak ini yang hadir sekitar 1.000 orang dalam kegiatan seperti ini. Ini tentu merupakan upaya kita
untuk saling dekat satu dengan yang lain, siswa satu dengan yang lain untuk berkolaborasi, saling mendukung upaya ketercapaian cita-cita mereka. Oke, luar biasa sekali kedekatannya memang dimulai tiap hari dan dari pagi gitu ya Pak ya. Karena memang kalau bisa dibilang siswa-siswa ini menghabiskan hampir separuh waktunya di sekolah ya Bapak ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu guru ini sebagai orang tua selama mereka berada di sekolah gitu ya. Nah Bapak, kita tahu bahwa Mandokota Malang ini memiliki predikat sekolah unggulan. Pertanyaannya, ketika mendapatkan pasti tidak mudah Bapak. Lalu ketika mempertahankan, otomatis ketika kita tahu Mandokota Malang sebagai sekolah atau madrasah unggulan, semua mata akan tertuju ke Mandokota Malang. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap menjaga agar Mandokota Malang ini tetap menjadi unggulan di SMA-SMA bahkan madrasah-madrasah yang ada di Kota Malang gitu? Ya, untuk menjadi madrasah unggulan, alhamdulillah kita sekarang menjadi madrasah pilihan ya untuk anak-anak yang mau melanjutkan ke tingkat aliyah atau tingkat SMA, tentu atas prestasi yang kita raih. Ini menjadi acuan kami untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan, mempertahankan yang sudah kita raih, berupaya untuk meningkatkan secara bersama-sama. Nah, alhamdulillah di tahun ini kami meraih prestasi menurut kami sangat luar biasa di event yang untuk tahun 2024 OSN Olimpiade Sains Nasional. Mandokota Malang menjadi peraih medali terbanyak, peringkat 1 secara nasional ya. Ini alhamdulillah kita bersyukur. Ini secara nasional peringkat medali terbanyak. Peringkat 1 ya. Peringkat 1 dan mendapatkan medali paling banyak. Medali paling banyak ya. Ini tentu ini event yang paling besar yang dimiliki oleh Kemdikbud ya. Sementara event besar yang dimiliki oleh Kemenak yaitu KSM dan Maires, alhamdulillah Mandokota Malang juga meraih medali terbanyak ya. Wah, luar biasa sekali. Ini kita hari-hari yang sangat membanggakan, membahagiakan bagi kami. Kemarin tanggal 17 ya, kami ke Jakarta juga mendampingi anak-anak untuk mengikuti lomba ISFO ya, kegiatan yang dilakukan oleh OJK. Anak-anak kita meraih medali perak. Ini tentu kolaborasi yang sangat bagus dan membanggakan. Nah, bagaimana prestasi-prestasi yang kita raih itu sebagai madrasah unggulan terus kita pertahankan? Tentu kebersamaan Bapak Ibu guru tenaga pendidikan, Bapak Ibu orang tua atau supportingnya yang luar biasa. Anak-anak kami yang memang sudah punya bekal bakat yang bagus, kita asah, kita gosok, kita uji, kita latih. Alhamdulillah mereka terus berkembang dan prestasi-prestasi inilah yang kami upayakan untuk terus kita pertahankan sehingga madrasah unggulan yang menjadi label Mandokota Malang ini terus kita pertahankan dan kita maksimalkan ke depan. Ini kita sangat bersyukur Mbak karena memang ya prestasi anak-anak tidak hanya prestasi akademik ya, non akademik luar biasa. Kemarin diseleksi Popda di Kota Malang, Kabupaten Malang, anak-anak kita banyak yang masuk untuk ke level-level berikutnya. Ya ini syukur, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Ini bulan-bulan penuh berkah ya Pak ya. Bagus. Jadi Mandokota Malang dihujani prestasi terus menerus ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Dari tingkat nasional, terus tadi tingkat dari Kemenak, terus OJK juga dapat. Tidak hanya dalam bidang akademik, non akademik ini juga ongoing ya, lagi DBL 8 besar gitu ya. Wah, jadi kepala madrasah dengan begitu banyak predikat, begitu banyak prestasi yang ada, terus tuh gimana Pak perasaannya Pak secara personal nih? Tentu kita bangga, bersyukur bahwa lembaga kita yang kita kelola bersama-sama ini terus bisa memberikan pelayanan terbaik dengan prestasi maksimal. Sisi lain kita berupaya secara maksimal untuk mempertahankan itu. Yang jelas kita bersyukur atas anugerah Allah. Makanya kami di Mandokota Malang kita membuat tulisan hadza min fadli rabbi. Jadi ini semua adalah atas karunia Tuhan kita, atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan terus kita upayakan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang kita miliki.
Oke, luar biasa sekali. Nah, kesuksesan, prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Mandoko Kota Malang tidak lain dan tidak bukan, pasti itu kerja kerasnya banyak ini ya Pak ya, banyak pihak ya Pak ya. Dari anak-anak juga, orang tua juga, terus Bapak Ibu guru dan juga Pak Sam sendiri selaku kepala madrasah gitu Pak. Sekarang saya lebih personal nih Pak. Pak Sam sendiri sudah berapa tahun terjun di dunia pendidikan? Sebagai guru mulai tahun 94. Bahkan saya belum lahir. Jadi guru. Oke, sebagai guru dari tahun 94. Oke, kalau boleh tahu, apa yang melatar belakangi Pak Sam saat itu di tahun 94 ingin menjadi guru? Apakah background keluarganya Bapak Ibunya Pak Sam dulu seorang guru, atau Pak Sam memang terinspirasi sama salah satu gurunya Pak Sam nih? Boleh diceritain ke kita nih Pak. Orang tua kami memang guru di madrasah diniyah ya, jadi di pesantren, sehingga kami ikut belajar dengan beliau. Kami senang ketika beliau mengajar dan kami terinspirasi untuk terus berbagi pengalaman, ilmu yang kita miliki, terus kita upayakan untuk kita berbagi dengan anak-anak. Makanya kami setelah lulus dari MAN Pasuruan, ini kami melanjutkan ke IKIP Malang ya, ketika itu IKIP Malang. Dengan upaya kita akan menjadi guru yang maksimal lah, gitu, yang terbaik. Alhamdulillah tahun 94 kami sudah mulai mengajar secara formal di MAN 1 Malang. Terus tahun 2006 kami mulai dipercaya menjadi kepala madrasah. Ya, tentu tempatnya berubah-ubah ya, ada di Kabupaten Malang, di Kota Malang, dan seterusnya. Intinya kami untuk menjadi guru itu memang terinspirasi dari orang tua kami, sekaligus ini panggilan untuk berbagi dan panggilan untuk bisa memberikan pendampingan pada anak-anak dengan ilmu yang kita miliki. Apakah ini dulu merupakan cita-citanya Pak Sam nih Pak? Zaman kecil apakah Pak Sam sudah berpikiran aku nanti mau jadi guru, terus mau jadi kepala sekolah gitu misal mungkin? Apakah benar ini adalah cita-cita, mimpi-mimpi yang menjadi nyata nih? Apakah ini mimpinya Samsudin kecil yang sekarang menjadi nyata gitu? Awalnya mimpinya ingin jadi dokter ya. Ingin jadi dokter awalnya. Jadi ketika karena profesi dokter menurut kami ketika itu profesi yang menarik ya, profesi yang menarik karena bisa memberikan bantuan pada orang secara langsung. Ya, di perjalanan dengan inspirasi orang tua dan inspirasi kami bersama teman-teman, ini kami mengubah pemikiran itu ke guru. Makanya cita-citanya sudah berubah jadi ke arah guru. Ketika kami sudah mengambil cita-cita mengarahkan ke guru, kita secara maksimal berupaya menjadi guru yang terbaik, menjadi guru diri sendiri, guru anak-anak yang terbaik itu. Berarti ini bagian dari cita-cita Pak Samsudin yang sudah menjadi kenyataan gitu ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, suka dukanya menjadi kepala madrasah itu seperti apa? Kita tahu bahwa Pak Samsudin berarti sudah berapa tahun ya? Dari 94 sampai sekarang, berarti hampir 30-an tahun. Ya, gitu. 30 tahun. Nah, 30 tahun terjun di dunia pendidikan gitu. Suka dukanya sampai ada di titik ini tuh seperti apa sih Pak? Alhamdulillah banyak sukanya ya. Oh, banyak sukanya. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Artinya kita menjadi guru itu sangat suka ketika apa yang kita sampaikan pada anak-anak, yang kita ajarkan, yang kita dampingkan, ini betul-betul menjadi bekal kehidupan mereka ke depan. Kalau di Aliyah mengantarkan mereka ke jenjang perguruan tinggi, dan di perguruan tinggi yang mereka pilih itu insya Allah sesuai dengan harapan, dan itu kami juga bangga, bahagia. Ya tentu banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang kita peroleh. Kalau yang sekarang tentu kami keluarga besar MAN 2 Kota Malang sangat bahagia dengan raihan prestasi anak-anak ya. Raihan prestasi anak-anak. Raihan prestasi anak-anak itu tentu akan mengantarkan kesuksesan mereka ke depan. Nah, kebahagiaan seperti itu memang harus kita upayakan secara terus-menerus. Ya, ketika ada hal-hal yang di lapangan itu selalu ada. Jadi,
ketika ada anak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ya tentu kita punya aturan-aturan supaya kegiatan-kegiatan di madrasah ini bisa berjalan dengan baik. Ketika anak-anak yang tidak sesuai aturan, kita arahkan, kita berikan arahan, pembinaan dan seterusnya, belum bisa maksimal. Ini yang kadang-kadang kita juga ya merasa masih belum nyaman gitu ya. Tapi intinya kami apapun yang kita lakukan, kita berikhtiar secara maksimal untuk mendampingi mereka. Hasil akhirnya tentu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak sendiri kita sudah berikan bekal yang terbaik. Oke, luar biasa sekali. Pastinya kayaknya kalau dukanya itu nggak ada ya Pak ya, ketutup sama sukanya tiap hari ketemu anak-anak, apalagi kalau lihat hujan prestasi seperti saat ini ya Pak ya. Saya mendengarkan aja terharu banget, ikut bangga padahal nggak ikut ngasuh anak-anak ya Pak. Nah oke, terakhir nih Pak Samsudin, apa yang ingin Anda sampaikan ke seluruh siswa, siswi maupun alumni dari MAN 2 Kota Malang? Itu dulu. Nanti yang kedua, apa yang ingin Anda sampaikan kepada calon siswa MAN 2 Kota Malang yang nantinya nih ingin bergabung di MAN 2 Kota Malang? Silakan Pak Samsudin. Yang pertama untuk siswa-siswi kami yang sedang aktif di MAN 2 Kota Malang, kita bersyukur anak-anakku ini tempat terbaik untuk anak-anak belajar. Kita maksimalkan, kita upayakan dohir batin ya, kegiatan-kegiatan yang dirancang di MAN 2 Kota Malang ini luar biasa. Tinggal anak-anakku melanjutkan, melakukan yang terbaik. Untuk anak-anak alumni alma mater yang mengantarkan anak-anak, ini sangat bangga dan sangat bersyukur atas raihan prestasi anak-anak. Kami berharap terus berprestasi bagi anak-anak alumni, baik yang di kampus maupun yang sudah selesai di masyarakat. Untuk anak-anak yang mau melanjutkan ke MAN 2 Kota Malang, silakan cermati website yang ada di MAN 2 Kota Malang. Ini upaya-upaya kita untuk memberikan informasi sudah kami munculkan di website MAN 2 Kota Malang. Tentu untuk ke MAN 2 Kota Malang, anak-anak yang punya prestasi harus mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sertifikat-sertifikat prestasi dari anak-anak apapun bentuknya itu silakan dipersiapkan, itu akan menjadi modal atau dokumen penting untuk melanjutkan MAN 2 Kota Malang, dan semuanya bisa mengakses di web, Instagram atau media yang lain yang ada di MAN 2 Kota Malang. Intinya jangan ketinggalan informasi supaya nanti bisa melanjutkan ke MAN 2 Kota Malang. Tentu persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi secara maksimal. Oke, terakhir, satu lagi terakhir Pak. Untuk para orang tua bagaimana mempersiapkan sekolah terbaik, madrasah terbaik untuk anak putrinya, putra-putri tercintanya itu seperti apa menurut Pak Samsudin? Silakan Pak Sam. Tentu Bapak Ibu orang tua yang ingin melanjutkan ke MAN 2 Kota Malang, ini sudah yang pertama mengakses informasi di MAN 2 Kota Malang. Yang kedua, anak-anak harus kita bekali dengan materi-materi di kelas terakhir ya, kelas terakhir di SMP dan SMA secara maksimal. Dan untuk Bapak Ibu orang tua yang putra-putrinya memiliki prestasi nasional, prestasi internasional, ini insya Allah peluang untuk masuk ke MAN 2 Kota Malang akan menjadi lebih bagus, dan itu memang kita lakukan proses untuk seleksi jalur khusus ya, jalur prestasi. Intinya yang mau ke MAN 2 Kota Malang, Bapak Ibu orang tua, anak-anaknya, putra-putrinya silakan dipersiapkan secara maksimal, didukung secara maksimal, didoakan. Semoga itu yang terbaik untuk anak-anak, untuk putra-putri panjenengan semua. Luar biasa sekali, perbincangan yang luar biasa. Kita dapat banyak inspirasi, banyak sudut pandang baru terkait madrasah itu sendiri seperti apa, terus bagaimana memilih sekolah yang baik, dan juga kenapa sih MAN 2 Kota Malang ini selalu jadi madrasah favorit. Terjawab sudah semuanya. Kolaborasi yang epik dari kepala sekolah, guru, alumni, siswa, dan juga orang tua, bahkan itu benar-benar terintegrasi seperti yang dibicarakan oleh Pak Samsudin selaku Kepala MAN 2 Kota Malang. Pak Samsudin, terima kasih banyak untuk waktu dan juga ilmunya yang sudah
secara cuma-cuma dibagikan kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmahnya. Terima kasih Pak Samsudin. Terima kasih sudah membuat Mandua Kota Malang jadi sekolah yang tetap dan selalu menjadi sekolah unggulan gitu ya. Saya Salma Kirana pamit undur diri. Rekan-rekan Sobat Radar Malang semuanya dan juga tamu kehormatan saya Pak Samsudin pamit undur diri juga, Kepala Madrasah Negeri 2 Kota Malang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.